Selamat pagi semuanya. Saya Sarah Nehemia Sihombing dengan NIM channel 18029 akan mempresentasikan hasil makalah saya akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Pak Gandhi Wahyu Maulana Zulma MSAK dengan judul Konsep Pengakuan Akuntansi Pajak tentang Investasi pada Entitas Anak dan Properti Investasi. Pengakuan investasi properti. Kriteria pengakuan terdapat pada PSAK 16 memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang dan dapat diukur dengan andal. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal, dan biaya pengurusan surat-surat. Investasi pada entitas asosiasi dan anak. Entitas asosiasi ialah suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan. Investor mempunyai pengaruh yang signifikan, yaitu kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategik atas suatu entitas, bukanlah merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dan investornya mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya. Sedangkan entitas anak adalah suatu entitas termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan yang dikendalikan oleh entitas lain atau yang dikenal sebagai entitas induk. Entitas anak adalah perjanjian kontraktual yang melibatkan dua atau lebih pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan ekonomi dikendalikan bersama. Konsep investasi pada saham biasa ada dua metode. Yang pertama metode biaya dan kedua metode ekuitas. Metode biaya tidak memiliki pengaruh signifikan. Dicatat berdasarkan biaya historis, pendapatan diakui investor saat dividen diumumkan di investi. Nilai investasi tetap hingga terjual kembali. Sedangkan metode ekuitas memiliki pengaruh signifikan, dicatat berdasarkan biaya historis, pendapatan investor diakui saat laporan laba, dan nilai investasinya yang tidak tetap. Perbedaan metode biaya dengan metode ekuitas. Berdasarkan metode biaya, investasi dalam saham biaya dicatat pada biayanya, dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Berdasarkan metode ekuitas, investasi dicatat pada biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Ruang lingkup properti investasi. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan. Karakteristik fisik dari suatu bangunan mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset yang dimaksud. PSAK ini tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSAK 30 sewa. Ialah yang pertama klarifikasi sewa pembiayaan dan sewa operasi, kedua pengakuan penghasilan sewa dari properti investasi, dan ketiga pengukuran hak atas sewa operasi dalam laporan keuangan lesi. Baiklah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.